bagi kita sebetulnya ada satu pemahaman yang mendasar ya bahwa logistik itu sebetulnya sangat erat kaitannya dengan regulasi. Jadi regulasi itu menciptakan satu apa yang disebut dengan kepastian gitu ya, assurance gitu. Jadi perubahan dinamika atau apapun kebijakan yang terkait dengan kebijakan yang berwujud satu regulasi, buat kita itu sebenarnya norma-norma saja gitu. Yang sekarang yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita meyakinkan diri bahwa regulasi itu tetap bertumbuh untuk membangun kondisi yang baik terciptanya barang, termasuk juga kemudian bagaimana dinamika kita dalam memberikan semacam atmosfer perlindungan terhadap perkembangan dari UMKM kita secara nasional. Dan kemudian kaitannya dengan dengan cross border sebetulnya juga sama. Jadi kita bisa membangun competitiveness domestik dengan baik melalui regulasi itu. Itu kira-kira Mbak Iva secara singkat ya. Oke, baik. Tadi terkait dengan competitiveness begitu yang ditekankan oleh Anda begitu Pak Nofrizal. Kemudian dari Pak Trian sendiri tanggapannya seperti apa begitu? Apakah betul begitu dengan kebijakan ini bisa semakin mendorong competitiveness produk-produk lokal? Apalagi ketika kita berbicara terkait dengan barang impor begitu dengan harga di bawah atau kurang dari 1,5 juta. Ini kan juga kompetisinya begitu besar begitu sebetulnya ketika kita lihat dari e-commerce sendiri begitu. Nah, seperti apa Anda melihat aturan ini dan juga efek baiknya begitu kepada kemampuan produk-produk lokal untuk bisa berkompetisi, Pak Trian? Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Nov, Mbak Iva. Yang disampaikan Ketua Umum kami tadi Pak Feryadi lebih berpendapat untuk peran kami sebagai mitra strategis pemerintah memahami peraturan itu dibuat untuk melindungi atau memberikan proteksi keperbiakan kepada produk-produk dalam negeri domestik. Nah, tapi kalau dari sisi logistik sendiri sebetulnya fokusnya adalah bagaimana kelancaran produk ekspor impor itu lancar. Jadi esensinya di sana karena kita kan yang bertanggung jawab atas kecepatan, keamanan, ketepatan proses pengiriman barang antara pengirim dan penerima. Dalam hal ini produk impor yang kita bahas ya. Jadi kita tetap fokus kepada peran kita bagaimana melancarkan arus barang tadi. Dan kalau kita kaji dari sisi ini sebenarnya juga banyak hal teknis yang perlu kita perbaiki ya. Supaya proses arus impor dan ekspor lebih cepat, lebih tepat, lebih aman. Jadi secara keseluruhan pendapat kami tadi untuk kepentingan keperbiakan kita memahami regulasi yang dibuat oleh pemerintah tadi. Oke, baik begitu. Tapi di satu sisi Pak Trian begitu dari Asperindo sendiri begitu melihat ya efek dari aturan yang tadi ditetapkan oleh pemerintah yaitu Permendak nomor 50 tahun 2020 sendiri seperti apa mungkin akan berpengaruh begitu kepada kinerja dari tiap-tiap pelaku usaha yang ada di asosiasi sendiri, Pak Trian? Kita memang sekarang bervariasi ya perusahaan yang tergabung di Asperindo. Kalau dari sisi perusahaan yang fokus kepada importir sekarang ini juga teriak karena akan ada yang akan secara jelas menurunkan volume barang yang dia proses ya. Tapi secara keseluruhan kita kan harus pada posisi yang memahami alasan regulasi itu dibuat. Ya, nanti kita lihat regulasi itu pasti akan berdampak pada dua sisi. Harapannya kan produk domestik bisa bertumbuh ya, produk domestik bisa bertumbuh baik diperdagangkan domestik maupun bisa ekspor. Sebetulnya kita sekarang ini kan mau nggak mau harus membangun keberpihakan ya kepada produk-produk dalam negeri. Ekstrimnya bila perlu nggak ada import gitu. Ekstrimnya kan. Atau produk thrift. Produk yang kemarin rame itu kan sudah jelas yang barang-barang fashion bekas masuk Indonesia itu betul-betul merugikan kita. Ini kita nggak ngomong logistik ya, kita ngomong dari kemarin sebenarnya saya sudah menolak Pak Nov untuk berkomentar soal ini karena logistik kan kita bicara tidak pada sudut pandang yang sedang kita bahas ini. Yang kita selalu tiap hari lakukan tuh
ekspor impor jelas tadi Pak Nov bilang assurance Iya, produknya jelas, tarifnya kepastian. jelas, waktunya jelas, kita angkut. Iya, Gitu kan? iya, Iya. posisinya lebih di Iya. tengah begitu ya Pak Trian. Dari kemarin saya sudah menghindar dari topik ini gitu. Cuma dipaksa terus Pak Nov. Iya betul, karena tadi Iya, sekali iya, lagi iya. Pak Trian kami ingin lebih memahami begitu ya, mungkin dari sisi pengusaha sendiri seperti apa dampak turunan begitu ya dari aturan Permendak nomor 50 tahun 2020 ini Pak Trian. Nah kemudian tadi sudah dijawab begitu oleh Pak Trian, kemudian dari Pak Nofrizal sendiri seperti apa begitu, pertanyaannya sama Pak, kira-kira seperti apa efek dari aturan Permendak nomor 50 tahun 2020 ini sendiri kepada kinerja dari tiap-tiap pengusaha yang ada begitu ya di Asosiasi Logistik Indonesia Pak? Baik, Mbak Iva, kalau kita lihat dari posisi secara umum gitu ya, kita bisa memandang logistik itu dari sisi makro dan mikro. Makro itu adalah domain pemerintah, kebijakan gitu ya. Kebijakan itu juga diperlukan oleh orang-orang logistik gitu, karena dia membuat kepastian gitu. Nah, atas dasar itu kemudian mikro perusahaan-perusahaan itu kemudian mencoba berambil inisiatif untuk bisa bertumbuh secara baik di dalam industri itu gitu. Jadi secara mekanistik sebenarnya normal-normal saja gitu. Yang kita pentingkan sebetulnya sekarang adalah seberapa cepat integrated planning itu. Jadi ketika misalnya atau comprehensive planning ya, setelah pemerintah misalnya mengeluarkan kebijakan ini, apa daya dorong yang bisa kita lakukan selain regulasi itu untuk agar UMKM atau e-commerce melalui UMKM itu di domestik bertumbuh dengan cepat gitu ya, sehingga barang itu tetap ada gitu. Jadi jangan sampai misalnya kemudian karena ini dilakukan tanpa kita imbangi dengan upaya-upaya untuk membangun situasi competitiveness atau production dari barang-barang yang ada di domestik gitu. Tanpa kita imbangi itu, maka kemudian bisa berimplikasi luas gitu Mbak Iva. Jadi bisa berimplikasi pada aktivitas lain termasuk logistik gitu. Karena bagaimanapun logistik itu tidak ada kalau nggak ada barang kan gitu. Ya. Dan salah satu produsen barang itu adalah melalui trading, perdagangan gitu. Nah, ketika perdagangan itu kita coba kasih constraint misalnya melalui pembatasan dan segala macam lah gitu ya, implikasinya kan terhadap keberadaan barang gitu. Nah, selama itu kita bisa kembangkan atau semua pihak baik itu makro atau pemerintah maupun juga mikro perusahaan-perusahaan bisa saling beradaptasi terhadap hal itu, kita nggak mengkhawatirkan itu Mbak Iva. Tapi kalau misalnya jomblang gitu, maka impact-nya akan tiba-tiba barang jadi hilang itu karena nggak ada yang produksi gitu. Nah, itu bagi kita yang penting sih Mbak Iva.